Baik, dari pertanyaan-pertanyaan teori kemarin ada yang mau didiskusikan? Saya Pak mau nanya. Betul. Jadi Pak, kalau dia kas kecil, nyatatnya cuman kayak pengeluaran dia aja atau nggak dicatat sama dia pengeluarannya? Kas kecil yang sistem apa sekarang? Kan gitu. Kalau yang impress system, dia memang tidak menjurnal. Dia hanya mengelola bukti dan sisa uang. Ya, bukti dan sisa uang. Dia hanya jaga bukti dan sisa uang. Jadi bukti bond kwitansi itu dijumlahkan, ditambahkan dengan sisa uang, itu sama dengan kas kecil yang sudah ditetapkan. Ya, jadi di neraca atau di laporan posisi keuangan, kasnya itu tetap aja senilai kas yang ditetapkan di awal. Ya, kas yang ditetapkan di awal. Nah, itulah dia. Nggak ada berubah-berubah. Itulah apa? Kecuali kalau memang ada kebijakan baru yang merubahnya. Kecuali kalau ada kebijakan baru yang merubahnya. Jadi nggak ada kas, kan udah saya bilang kemarin yang di buku besar kas kecil itu yang standarnya itu yang cuman yang sekali jurnal itu aja lah, yang penetapan 100.000 gitu kan. Nah itu aja, nggak ada lagi yang setelah itu nggak ada lagi, ya. Yang setelah itu nggak ada lagi. Kalau dia pakai impres, ya. Dan ingat, secara umum semua pakai impres sekarang, ya. Lebih lebih terkontrol dia. Ya, cuman kan masalahnya tadi ketika dia mengelola bond atau kwitansi tadi, ketika dijumlahkan dengan uang tunai, di sini uang tunai, di sini uang bond-bondnya gitu ya. Ketika dijumlahkan itu senilai dengan nilai uang kas kecil. Nah, sekarang masalahnya kan bondnya ini juga, apakah bondnya ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kwitansi-kwitansi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh si kasir? Jadi bisa saja nanti kwitansi atau bondnya ini pun tidak diterima validasinya, alias palsu misalnya. Itu kan misalnya kan palsu ataupun nggak benar, maka si kasir harus mengganti uangnya. Itu. Misalnya manajernya bilang nggak betul ini, nggak ada pengeluaran pensil 15.000 misalnya. Nggak benar, nggak ada, saya izinkan itu. Katanya kata manajernya. Maka si kasir ya harus menggantinya lah. Kan gitu. Jadi kontrolnya itu di situ. Kas kecil itu menariknya itu kontrolnya di situ. Antara jumlah kwitansi dan bond itu ditambahkan dengan sisa uang itu sama dengan nilai kas kecil yang telah ditetapkan. Itulah impress system. Petty cash model impress system. Ya, itu yang paling sering dipakai sekarang. Jadi dia nggak ada jurnal-jurnal lagi yang lain. Nah, kalau dia pakai fluctuative system, baru dia menjurnal seperti biasa. Atau dia membuat bukti transaksi seperti biasa. Seperti kas pada umumnya. Nah, itu mungkin intinya ya, itu prosesnya. Tapi ingat ya, ya. Soalnya kan Pak, semalam ada soalnya dia buat itu menjurnal tapi pakai sistem impres gitu. Jadi ngejurnalnya cuma Jurnal. jurnal kayak dipegang kas kecil itu aja Pak. Kalau impress system, jurnalnya itu pertama ketika dibentuk, ya, dibentuk. Kedua, kalau dia adjustment, ya kan, adjustment. Ketiga, kalau dia ditambah sesuai dengan aturan. Yang keempat, kalau dia dikurang sesuai dengan aturan, bukan dengan bukti. Perubahannya ini dengan aturan, bukan dengan bukti. Kecuali adjustment tadi, kan ada kasusnya kemarin yang kita sampaikan. Di nomor berapa itu soalnya apa? Siapa tadi? Di nomor 4 Pak. Nomor 4, saldo kas kecil, saldo akun kas kecil yang dicatat dengan sistem yang pada tanggal 1 Agustus menunjukkan jumlah 300.000. Sedangkan bukti pengeluaran jumlahnya 10. bukan Iya Pak, 170. 170.000. Berdasarkan data tersebut, Anda hitung berapa jumlah fisik kas kecil yang masih dipegang oleh kasir kas kecil. Nah, ya tentu berapa?
130. 130 Pak, sisanya. Yang sisanya ya, kurangkan aja 300 dikurang 170. Ya kan? Oh, jadi kita nggak ngejurnal lagi kan Pak? Kan dia nggak ada dibikinnya suruhnya jurnal kan? Nggak ada disuruhnya jurnal, ada. Hitung. Yang disuruh kan bukan jurnal. Coba baca pelan-pelan kan? Berdasarkan data tersebut Anda hitung berapa jumlah fisik. Ya, nggak ada kata-kata disuruh menjurnal. Ya kan, nggak ada disuruh. Jadi ya udah. Sebenarnya jumlah fisik uang yang ada dipegang seharusnya oleh kasir adalah 300.000 dikurang 170.000, yaitu 130.000. Ya, itu kondisinya. Tidak ada di situ, makanya pertanyaan ya harus betul-betul dikuasai atau dilihat apa yang ditanya. Ya, pelan-pelan dibaca pertanyaannya, apa yang ditanya. Makanya terkadang-kadang kalau kita sama orang pun kadang-kadang dia mau tahu jawaban A tapi dia nanya B misalnya. Kadang-kadang kan kayak gitu orang kan. Nah, kamu kalau udah sekolah tinggi seperti ini, yang kamu pelajari dulu adalah apa yang ditanya kan. Begitu jumpa seorang lalu orang ada mau bertanya, ya kita tahu, pastikan dulu apa yang ditanyanya. Kamu sebenarnya mau tahu apa gitu kan, mau tahu ini ya, jawab aja pertanyaannya itu. Nah, selesai. Kan gitu ya. Nah, ini yang nomor 4 seperti itu ya. Saya kira tidak ada masalah lagi. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan terkait pertanyaan ini? Tidak ada. Nah, kita mau lanjut. Nanti latihannya belakangan aja untuk yang ini, yang selanjutnya ini. Ya, kita masuk ke supaya lebih cepat. Kita masuk ke rekonsiliasi bank. Ya, kita masuk ke rekonsiliasi bank. Kita masuk ke yang kedua. Ya, jadi skill yang pertama, kamu targetnya sudah bisa mencatat. Jadi kasir kecil lah, jadi bendahara misalnya kamu. Jadi satu kelas ini kalau misalnya atau bendahara, siapa bendahara kelas kalian? Jihan Pak. Siapa? Jihan Pak. Jihan. Dia pakai impres atau pakai fluktuatif kalian? Langsung terapkan. Pakai impres saja. Dan saya yakin pakai impres. Lebih gampang pakai impres. Dan mungkin kamu nggak tahu sistem yang kamu kerjakan itu seperti apa. Yaitu, tapi sebenarnya mereka itu adalah impres system. Artinya apa? Sudah kita tetapkan berapa kas kita sebulan. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau dia kurang, baru ditambahin. Kan gitu ya, baru ditambahin. Cuman dan satu lagi sebenarnya yang menjadi masalah ya, di organisasi-organisasi kelas seperti kalian ini, di organisasi-organisasi kelas seperti kalian ini, kalau saya kan wali kelas kalian ya. Jadi gini, untuk mempertanggungjawabkan kegiatan di kelas, ya. Jadi apapun ceritanya, saya tidak gitu menerima yang namanya iuran-iuran. Ya, iuran-iuran itu tidak saya terima. Jadi maksudnya apa Pak? Ya jadi kami jadinya ngapain kan gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan di kelas ini adalah membuat perencanaan pastinya. Membuat perencanaan. Mau buat apa kalian? Kan begitu. Mau buat apa? Sehingga ketika sudah buat perencanaan, baru muncul di situ berapa dana yang harus kita kumpulkan. Jadi perencanaannya, kegiatannya dulu yang muncul, jangan uangnya dulu. Ya, itu perbedaan ya. Itu perbedaan kita sudah kuliah di sini dengan yang awam-awam. Ya, kita buat perencanaan dulu, baru kita tentukan berapa uangnya. Ya, sepakat dulu dengan perencanaan, baru kita sama-sama cari seperti apa. Kalau memang sudah direncanakan lalu dananya berkurang atau dananya kurang, ya rencananya dikurangi.
bisa dikurangi jumlahnya, bisa dikurangi mutunya. Kan gitu kan? Bisa dikurangi mutunya, bisa dikurangi jumlahnya. Tapi itu tergantung perencanaan intinya. Ya, itu tergantung perencanaan. Jadi banyak di kelas-kelas kadang-kadang udah kumpul-kumpul udah sekian satu orang, sebulan sekian. Nah, ini untuk apa? Untuk apa-apalah nanti kalau perlu katanya. Ah, itu enggak bisa. Itu bukan anak sekolahan di sini itu kayak gitu. Ya, nggak seperti itu cara berpikir kita. Ya, cara berpikir kita adalah bagaimana membuat perencanaan keuangan. Jadi kalau memang kamu mau kumpul-kumpul, tanya dulu, kita mau buat apa rupanya? Kan gitu ya. Oh ini kita mau studi ekskursi misalnya. Nggak tahu saya, kalian udah ada mau studi ekskursi kapan? Ya kan, buat aja studi ekskursinya kapan. Ya kan, biar kalian bisa berangkat kemana gitu, ke perusahaan. Ya, silahkan. Kalau ke bank nggak usah, cuma kita ke bank. Ya, kenapa? Ya nggak di TRG gitu. Nggak di TRG, nggak diopenin. Kan karena ya mereka sibuk gitu. Kalau mau cerita ceramah-ceramah aja ya di kelas aja, sudah cukup banyak dosen kalian yang ceramah di sini. Ya kan, ngapain kamu datang-datang ke bank, ke perusahaan hanya untuk diceramahi. Kamu di perusahaan itu mau nengok siklus, sistem, hanya jawab, kan gitu. Bukan ceramah. Kalau ceramah atau kuliah ya di kampus saja. Kan gitu. Tapi kalau ke lapangan, nah silakan. Itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ya, itu nanti akan kita. Kapan katanya rencananya studi ekskursi? Tahu? Dan nanya-nanya ke senior, ketua. Nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Mana ketua? Ketua mana ketua? Oh, ketua. Saya, Pak. Udah ditanya sama prodi atau senior, kapan mereka bisa studi ekskursi atau kapan kita bisa studi ekskursi, semester berapa? Belum ada nanya, Pak. Nah, tanyalah. Senior kayak tanyalah. Ya kan daring kan nggak menghalangi juga kita untuk bisa berkunjung. Kan dikit ya, enggaknya banyak-banyak kali. Ya, datang ke perusahaan, istilahnya kan lihat gimana siklus produksinya, siklus apa seperti apa. Nah, baru setelah itu jalan-jalan, ya kan? Mana mau ke Brastagi, mau ke Prapan, nah silakan. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Berkunjungnya paling 2-3 jam, ya kan? Dah nginap satu malam ke mana, gitu-gitulah. Kalau kelasnya kompak. Kalau kelasnya nggak kompak itu nggak akan bisa, ya itu nggak akan bisa. Itu nanti coba ditanya ya ketua sama apakah Kak Siti atau siapa Sekprodi, tanya apa kira-kira yang kami bisa dapatkan atau kami bisa lakukan di semester 3 ini Pak. Apakah boleh studi ekskursi ataupun apa, ya terserah lah. Ya kan? Kalau nggak soal dana itu ya silahkan dilihat apakah ada bantuan dananya. Setahu saya ada. Tapi nanti coba ditanya lah. Baik, nanti kita bahas itu lagi. Ya, biar agak tenang-tenang. Nah, di sini ada rekonsiliasi namanya. Nah, ini adalah skill kedua di semester ini yang saya tawarkan ke kalian, yaitu rekonsiliasi bank. Apa rekonsiliasi itu ibaratnya? Nah, di sini ada pengertiannya, ya. Istilahnya salah satu cara pengendalian kas adalah perusahaan membuka hubungan dengan bank, ya. Tentu ada rekening koran, ya, ada rekening bank, rekening koran, giro, ya, rekening giro. Jadi kalau rekening giro dengan rekening tabungan apa bedanya? Kamu udah tahu apa beda rekening giro dengan rekening tabungan? Ada yang bisa kasih tahu? Kalau rekening giro dia ada tanda kapan transaksi bisa dilakukan, Pak. Ada? Tanggal transaksi kapan bisa dilakukan. Kalau rekening tabungan lebih fleksibel ya, Pak. Ke situ. Ya, sama aja. Kapan bisa? Ada tanggal terbitnya maksudnya, Pak.
Tanggal terbit apa ini? di rekening giro Terbit apa? yang bisa diambil pas kapan bisa diambil uang ya, misalnya dia ngasihnya tanggal 1 dibuat, baru tuh boleh Dibuat diambil. apa ini maksudnya? Sorry, dibuat apa? Maksudnya yang bisa diambil tanggal yang bisa diambil gironya Pak, uangnya dicairkan. Ah, Misalnya dibuat tanggal 1 Januari, bolehnya diambil tanggal terbitnya itu tanggal 20. Kalau masih tanggal 5 Januari berarti belum bisa gitu Pak. Harus nunggu tanggal 20. Kalau tabungan lebih fleksibel, bisa diambil kapanpun gitu Pak. saya kurang nangkap sih kalau yang pertama. Ya giro itu kamu bilang kenapa mesti dibatasi? Ya kita tinggal tulis kita ambil kapan kita mau aja kan bisa. Kenapa mesti dibatasi rekening giro? Siapa yang membatasi? Siapa yang membatasi? Nggak ada yang membatasi kita ngambil duit di rekening giro. Sama juga dengan tabungan, nggak ada yang membatasi kita. Kapan kita mau ambil ya ambil aja. Kalau ada saldonya ya, kalau nggak ada saldonya mau diambil apa? Ya kan? Kalau ada saldonya ya ambil aja. Ingat, kamu di posisi apa ini? Kamu kan di posisi perusahaan nih, atau di posisi nasabah. Jangan di posisi bank ya. Ingat, kita di pelajaran akuntansi keuangan syariah ini atau akuntansi keuangan ini, kamu posisinya posisi perusahaan, bukan posisi bank. Sama seperti di pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi syariah, dan sekarang juga di akuntansi keuangan, posisi kita ini adalah posisi perusahaan umum ya, bukan posisi bank. Nanti di akuntansi bank, kamu baru di posisi bank. Ya, nanti pelajaran akuntansi bank, baru kamu di posisi bank. Tapi kalau di sekarang ini kamu posisi, makanya pelajari kalau kamu itu di posisi perusahaan umum yang buka rekening tabungan atau rekening giro. Nah, yang saya tanyakan, apa beda rekening giro dengan rekening tabungan? Kalau rekening giro biasanya Pak saldonya lebih banyak, terus kayak pengguna itu biasanya perusahaan-perusahaan gitu. Oh gitu, saya nggak boleh buka rekening giro. Kalau misalnya Bapak apa perusahaan itu boleh, tapi kalau biasanya Perorangan nggak boleh. apa? Kalau perorangan nggak boleh. Biasanya Pak, biasanya bukan nggak boleh, tapi biasanya. Ya, itu bukan pengertian, bukan perbedaan namanya kalau sudah cerita biasanya. Yang jelas lah, ya kan? Yang jelas. Artinya yang jelas kalau yang beda itu kalau di tabungan kayak gini, kalau di rekening giro kayak gini. Beda dia. Ya kan? Kalau itu kan sama seperti yang si Al-Farizi bilang tadi, tabungan bisa diambil kapan saja Pak. Giro enggak bisa Pak, tergantung tanggal penulisan ininya, tanggal pengambilannya. Ya kan tergantung tanggalnya kan. Ya tinggal kita tulis aja tanggal berapa yang kita mau. Ya sama aja. Kan gitu. Kan sama aja. Ya kan. Kapan mau kita tulis, kapan mau kita ambil di rekening giro. Ya kan. Kalau kamu mau tulis dia lama ya jadi lama lah dia. Kalau mau tulis sekarang ya sekarang lah dia. Kan tinggal kamu saja yang menentukan kapan kamu mau tulis itu tanggal pengambilannya. Sama dengan di tabungan. Ada? Belum masuk ya kalian pelajaran operasional bank? Semester ini ya? Belum Pak, Semester ini ada operasional bank? belum Pak. Belum juga? Baik, sederhananya. Rekening giro dengan rekening tabungan bedanya hanya di cara pengambilannya. Kalau rekening tabungan, pengambilannya dengan slip penarikan. Kalau rekening giro, cara pengambilannya dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, itu dia. Ya, cuman itu aja. Tidak ada kaitannya dengan tanggal, macam tadi lah misalnya tanggal. Ya kapan kamu mau tulis tanggal dicek, ya itulah dia cairnya. Ya nggak ada masalah gitu kapan kamu mau tarik selagi masih ada saldo. Selagi masih ada saldo, ya nggak ada masalah. Tergantung ceknya kapan kamu tulis, nah, itu kondisinya. Terserah kita. Nah, sedangkan masalah jumlah tadi, misalnya si Minta itu bilang jumlah nggak ada masalah dengan jumlah. Nggak ada masalah dengan perusahaan atau perorangan. Rekening perusahaan pun bisa buka rekening giro, rekening tabungan,
Perorangan pun bisa buka rekening giro, rekening tabungan. Tidak masalah dengan jumlah, asal dia sanggup bayar biaya administrasinya. Rekening giro biasanya lebih mahal biaya administrasinya. Sebulan bisa 25.000 sampai 50.000. Ya, per bulan potong tabungannya itu 25.000 sampai 50.000. Ya, belum lagi beli buku ceknya. Beli buku ceknya bisa 100.000. Ya kan? Nah, kan dia masalahnya seperti itu. Sedangkan kalau satu lagi buku tabungan tidak ada. Tapi kalau sekarang pun tabungan belum tentu juga ada buku. Tapi secara umum tabungan memiliki buku tabungan. Sedangkan rekening giro tidak ada buku tabungan. Dia akan dikirim dalam bentuk rekening koran. Ya, buku tabungan juga cuman dia dalam bentuk selembar gitu atau beberapa lembaran-lembaran dia. Formatnya seperti buku tabungan, tapi bukan buku tabungan. Namanya rekening koran. Rekening koran itu maksudnya bukan rekening yang sebesar koran, bukan. Rekening koran itu berasal dari current. Ya, current. Bahasa Inggrisnya current. Ya kan, istilahnya yang terkini. Ya kan, yang terbaru. Ya kan, ya itu jadinya jadi rekening current. Ya, makanya rekening koran jadi sama kita orang Indonesia. Ya kan, rekening koran. Nah, baik. Jadi di awal itu adalah di sini kita posisinya sebagai perusahaan, lalu kita secara umum sekarang adalah menggunakan jasa perbankan untuk menyimpankan uang dan menggunakan sebagai istilahnya alat bantu bertransaksi. Ya, alat bantu bertransaksi. Di sini disebutkan akan menyetor semua penerimaan kasnya ke bank, seperti ini yang disebutkan di sini ya. Setelah membuka rekening giro pada bank tersebut, maka perusahaan harus menyetor setiap penerimaan kasnya ke bank pada hari itu atau juga pada awal hari berikutnya. Sedangkan setiap pembayaran kas selalu dilakukan dengan cek. Jadi istilahnya sekarang pembayaran dibantu catat ya, istilahnya ya, dibantu catat oleh bank. Ya, dibantu catat bank yang nyatat. Ya kan, bantu catat dia jadinya. Dengan adanya simpanan perusahaan pada rekening giro tersebut, maka setiap bulan bank akan mengirim laporan kepada perusahaan mengenai mutasi, mengenai perubahan saldo. Ya kan, macam buku tabungan. Ya kan, rekening saldo. Jadi saldo rekening koran. Jadi laporan bank tersebut disebut sebagai rekening koran. Rekening koran atau di sini disebut juga dengan bank statement. Buku tabungan itu bank statement. Nah, kalau ini seperti pengertian rekonsiliasi, nah, di sini. A comparison of the bank balance with balance reported on the books is usually made monthly by means of summary known as a bank reconciliation. Baik, jadi di sini saya bawa lagi ke pelajaran pengantar akuntansi dulunya. Kalau misalnya ada akun bank di perusahaan, kita kan perusahaan nih, ada akun bank. Setiap pengeluaran bank kita kreditkan akun bank. Misalnya gini loh, ada pengeluaran melalui bank. Setor ke kas kecil lah misalnya pun. Tentu bank dikredit, akun bank dikredit, di debitnya akun kas kecil. Pindah uang aja dia. Atau misalnya membeli sesuatu dengan menggunakan mentransfer dari bank langsung. Kan bisa kan? Kita membeli barang sekarang lalu mentransfer dari bank langsung, dari ke Shopee-nya misalnya. Kalian kan belanja Shopee biasanya kan. Lalu ditransfer lah misalnya ke rekening itu. Maka yang berkurang uang tunai atau rekening bank? Rekening bank. Rekening bank, Pak. Ya, yang rekening bank yang berkurang, bukan uang tunai, karena yang berkurang yang kita membayar dengan menggunakan bank statement kita atau rekening bank kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi seperti itu kan, kita menjurnalnya tentu akun bank dikredit, lalu debitnya biaya apa gitu ya, biaya skincare misalnya, biaya apa lagi, biaya kayak gitulah kalian itu ya kan, yang kayak gitulah, yang sering kalian beli di apa itu. Jadi
Tentu kalau sudah di jurnal pasti ada buku besar kan? Pasti ada ledger bank. Kan gitu ya. Ada ledger banknya. Sudah bisa dibayangkan ya, ada ledger bank berarti kan? Nah, saldo akhir ledger bank itu kira-kira menurut kamu sama nggak dengan bank statement nilainya nanti? Buku tabungan kamu. Saldo akhir ledger bank, ledger ya, buku besar bank di perusahaan, saldo akhirnya itu kira-kira sama nggak dengan yang kalau bank kirim buku tabungannya? Atau kita minta print lah akhir bulan sama banknya, kan gitu kan? Di-print lah saldo akhirnya. Kira-kira saldo akhir yang di buku tabungan kita itu, di bank statement kita itu sama nggak dengan di ledger bank di perusahaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Kalau kita keluar, misalnya kita bayar ke bank, bayar ke orang, kita kreditkan bank, kan gitu kan? Debitkan biaya. Tentu kan orang banknya langsung transfer ke apa itu kan, ke pembeli atau penjual yang kita beli itu. Rekening kita kan langsung berkurang kan? Iya, Pak. Ketika kita, atau misalnya kita setor uang penjualan kita setor. Nah, tentu dari kas misalnya kan, dari kas terkumpullah uang penjualan di kas kan gitu kan. Lalu kita setor ke rekening tabungan kita di bank. Ingat, kita di sisi perusahaan ya. Kita setorlah uang yang ada di kas itu ke rekening bank. Kita di rekening kita di bank. Store. Tentu debitnya bank, kreditnya kas. Bank bertambah, ya kan, ledger bank bertambah, kan gitu ya, kreditnya kas muncul, kan gitu kan, di kas kredit, di bank debit. Ketika kita nyetor uang dari kas, kita nyetor uang dari kas ke bank, apa yang kita jurnal? Yang kita jurnal debitnya bank, kreditnya kas. Di buku tabungan dicatat nggak tuh sama bank? Dicatat, Pak. Catat, Pak. Kamu catat kan? Nah, itu kalau kita setor. Kalau kita belanja, saya bilang kan seperti tadi. Kita belanja, lalu kita bilang, nanti ya kami transfer. Kita belanja misalnya belanja furniture gitu ya, kursi gitu ya. Kita belanja kursi, lalu kita bayar pakai transferan. Ya kan? Lalu kita transferlah uang kita dari bank ke rekeningnya si penjual kursi. Apa jurnalnya ketika kita setor? Apa jurnalnya? Kita beli kursi dengan transferan ke bank. Transferan dari bank. Apa jurnalnya kita buat? Kayak Debitnya apa? debitnya kayak kursi. Debitnya kursi. Debitnya per Oke, kursi. peralatan. Ya, peralatan atau kursi. Kreditnya? Bang. Bank, Pak. Kreditnya bank. Kan gitu kan? Nah, kembali ke yang saya pertanyaan di awal tadi. Kreditnya bank, berarti kan di ledger bank itu kredit tuh. Ya kan? Di debit tadi juga bank, kita nyatat itu. Kan kita nyatat. Nah, di akhir bulan dapatlah saldo ledger bank. Dapatlah saldo ledger bank. Tambah kurang, dapatlah saldo ledger bank. Nah, kira-kira ketika kita cek ke tabungan, buku tabungan, sama nggak dengan yang di ledger? Sama nggak dengan di buku tabungan bank itu, tabungan kita di bank itu, kan bank nyatat juga tuh, masuk dicatat bank, ya kan, di buku tabungan kan gitu kan, keluar pun dicatat bank. Nah, ketika kan nyatat juga nih di ledger bank, kan gitu kan, di ledgernya ya, buku besar kita ya, kita kan nyatat juga di ledger bank kita. Ketika di saldo akhir, kita cocokkan dengan yang di buku tabungan bank, kira-kira sama atau beda saldonya? Beda, Pak. Karena kan ada potongan biaya adminnya lagi gitu nggak, Pak? Biaya adminnya.
umumnya lah, ya harusnya kan sama kan. Harusnya apa yang kita catat itu kan di luar pengetahuan kita kan di akhir bulan kan gitu ya. Seharusnya kan yang kita catat di buku ledger bank kita dengan di buku tabungan itu kan sama. Kecuali terlepas dari dibilang si Widya tadi ada biaya administrasi. Tapi kita cerita transaksi ini tadi. Kan gitu kan? Sama kan? Harusnya Sama, Pak. Apa pembedanya? Kenyataannya berbeda. Pembedanya seperti yang dibilang si Widya tadi. Yang pertama adalah biaya administrasi. Itulah yang menjadi pembeda. Ya, itulah yang menjadi pembeda. Makanya gini, munculnya kegiatan rekonsiliasi ini adalah ketika kita bandingkan antara ledger bank dengan buku tabungan berbeda, dan kita mau mengetahui perbedaan itu, mensinkronkannya, bukan berarti menyamakannya, tidak, mengetahui aja, menjelaskan perbedaan itu. Ya pastinya beda. Ya, kalau ditanya pasti kok beda, iya beda. Seharusnya sih kalau standarnya yang kalau kamu pikirkan seharusnya sama. Kan gitu kan? Ya kan keluar kita setor ke bank, di buku ledger kita kan kita debitkan. Nah, di sana kan harusnya di saldonya sama kan? Tapi beda. Nggak ada masalah dengan perbedaan. Jadi rekonsiliasi itu namanya menjelaskan perbedaan. Ya, bukan menyamakan, tapi menjelaskan perbedaan. Ya, nggak ada masalah dengan perbedaan. Pastinya beda ya, pasti beda. Ya, pasti beda. Salah satu pembedanya adalah seperti yang dibilang tadi, biaya administrasi. Apakah cuma itu, Pak? Oh, tidak. Inilah nanti kita bahas. Ya, jadi produk kalian, kerjaan kalian nanti adalah bagaimana menjelaskan perbedaan-perbedaan itu dalam bentuk satu laporan yang namanya rekonsiliasi bank. Daftar rekonsiliasi bank. Itu dia, daftarnya itu, daftar penerimaan dan pengeluaran bank yang kamu menjelaskan dari sisi ledger perusahaan sekian, dari sisi buku tabungan sekian, perbedaannya ini. Dijelaskan. Itulah namanya pekerjaan rekonsiliasi bank. Ya, itulah pekerjaannya. Jadi setelah targetnya, setelah kamu mendapatkan pembelajaran ini, kamu bisa rekonsiliasi bank. Formatnya seperti apa, Pak? Ini nanti ke depan kita. Ada yang 2 kolom sebenarnya, ada yang 4 kolom, dan ada yang 8 kolom. Coba kita lihat. Ini teori-teorinya, selanjutnya dibahas mengenai sebab. Pertama tentu di awal kita cerita sebab-sebab terjadinya perbedaan. Ya kan? Sebab-sebab terjadinya perbedaan. Kenapa bisa beda? Kita sudah dapat satu dari isi Widya, yaitu beban administrasi. Kok beda, Pak? Iya, karena itu biasanya muncul di akhir bulan. Nggak dikasih tahu sama kita. Jadi kita belum jurnal di ledger. Di ledger kita belum ada jurnal biaya administrasi bank. Ya, itu sudah paham. Kalau yang bank konven sama, bunga juga demikian. Bunga itu pun kan kalau bank konven dia di akhir bulan. Ngitungnya dia di akhir bulan, di saldo terakhir di akhir bulan. Itulah bunga yang dikasih ke nasabah. Ada yang bunga pro rata namanya. Alah itu nggak usah saya ajarin pula kalian bunga ya kan. Terus buang-buang tuh bunga itu apa itu interest itu. Ya kan haram. Nggak usah kita pelajari. Tapi ini kita ceritanya cerita teknis ya. Kita cerita teknis menjelaskan perbedaan-perbedaan tadi. Terjadi perbedaan-perbedaan itu. Nah, coba kita lihat apa yang pertama. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kurang jelas, tambah lagi. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini lebih jelas lah ya. Cek dalam peredaran atau bahasanya outstanding check. Outstanding check itu yang seperti apa? Cek yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi belum diuangkan oleh bank. Hal ini menyebabkan perbedaan saldo antara bank dengan perusahaan. Sebab bank belum mencatat adanya pengurangan karena belum diuangkan, sedangkan perusahaan sudah mencatatnya sebagai pengeluaran kas. Penjelasannya, misalnya gini, kita belanja, lalu kita bayar pakai cek. Macam tadi lah ya kan, beli kursi, kita bayar pakai cek sama tokonya, ya kan, tokonya agak besar lah, ya kan, kita bayarlah pakai cek atas nama perusahaan, senilai misalnya berapa, 10 juta misalnya kan, atau kursi sofa lah, kursi sofa yang 80 juta, kan enak dia duduknya. Kamu pernah nak duduk kursi di sekitar harganya yang 80 juta, kursi sofa itu, enak kali duduknya situ, bisa tidur duduk di situ. Kalau udah duduk lupa berdiri itu, cuman satu biji dia, bukan yang satu rangkaian gitu, satu biji aja tapi 80 juta, ya kan, satu biji aja dia tapi 80 juta. Nah itu kita bayar lah kan, kita bayar pakai cek 80 juta. Ketika kita bayar, kita kasih ceknya sama si toko, kan gitu ya. Lalu kita copy ceknya itu, kasih sama bagian accounting kita. Apa yang accounting kita lakukan? Kalau kamu bagian accounting, apa yang kita lakukan? Ketika kita menerima ada pengeluaran cek senilai 80 juta untuk beli kursi. Udah dikasih ceknya sama toko itu. Kamu sebagai orang accounting, apa yang harus kamu lakukan? Mencatat, Pak. Mencatat, menjurnal. Janganlah mencatat. Kita orang akuntansi langsung lah. Mencatat ya, catat lain nama jurnal. Ya kan, kita jurnal. Apa kita jurnal? Debitnya apa? Kursi, Pak. Debitnya kursi, kreditnya? Transport. Bank. Kreditnya? Bank. Kreditnya bank. Iya, Pak. Ya, kreditnya bank. Udah keluar loh. Ya kan, bank di saldo bank kita berkurang lah 80 juta. Kita kasih ceknya. Lalu itu diterima sama si toko tanggal sekarang lah, tanggal 8. Kan gitu ya. Tanggal sekarang tanggal 8 diterimalah sama orang tokonya. Di akhir bulan, sampai akhir bulan, itu cek dipegang terus sama tokonya. Sampai bulan depannya, dipegang terus sama tokonya. Dia nggak mau cairkan, dia nggak mau uangkan. Dia nggak mau cairkan, dia pegang aja. Ya memang sih banyak keunggulan. Salah satu keunggulan cek itu kan ya dengan selembar nilainya lebih besar. Kalau 80 juta kan banyak fisik uangnya kalau dipegang kan gitu ya. Tapi kalau dengan cek hanya dengan selembar nilainya sudah 80 juta. Ya kan jadi lebih praktis menyimpannya. Terus nggak dicair-cairkannya. Ya kan? Di akhir bulan, di bulan berikutnya, di bulan ini September ya, di awal Oktober dikirim bank lah rekening koran kita atau buku tabungan kita atau rekening koran kita. Di buku tabungan kita, di buku bank kita, di ledger bank kita kan sudah keluar 80. Di rekening koran kita atau di rekening bank kita, di bank statement kita belum ada pengurangan 80. Tentu otomatis saldonya berbeda. Sudahlah di biaya administrasi berbeda, ditambah itu lebih besar kan, besar jadinya. Kalau administrasi kan kecil ya. Ini signifikan bedanya. 80 juta. Kita bilang uang kita udah berkurang. Tapi di rekening bank, rekening tabungan, nggak ada berkurang. Bukan banknya lupa. Tapi toko yang kita memegang cek kita tadi nggak dicairkannya. Nggak boleh gitu Pak, itu hak dia. Itu tidak ada masalah. Ya kan, kapanpun dia bisa cairkan itu setelah tanggal cek kan, cek itu bisa dicairkan kapan saja setelah tanggal cek.
kan gitu. Berarti kan otomatis kan sudah lewat kan gitu ya, sudah lewat. Kita ngasihnya ke tanggal, cek itu tertulis tanggal 8 bulan 9 2021 kita kasih. Tapi di awal Oktober belum dicairkannya juga, boleh gitu Pak? Ya boleh, itu nggak ada masalah sama. Tapi di kita yang jadi masalah kan gitu. Kenapa? Buku tabungan kita belum berkurang 80. Ya kan? Jadi terakhir selisih antara ledger perusahaan, ledger bank perusahaan dengan buku tabungan, bank statement. Itulah salah satu pembeda, namanya outstanding check. Jadi kalau sudah bertemu kasus seperti itu, tinggal kamu identifikasi saja cek nomor berapa. Lalu kamu bikin nanti di catatan rekonsiliasinya. Bahwa cek nomor sekian untuk pembelian kursi belum dicairkan oleh pihak toko. Itu keterangannya. Artinya perbedaan itu tidak ada masalah. Asal kamu tahu. Ya kan? Apa perbedaan itu? Kan gitu ya. Yang sulit kan kalau kita tidak mau menerima perbedaan. Nah, di situ yang jadi masalah. Ya kan? Yang di situ jadi masalah. Yang namanya beda pasti. Perbedaan itu adalah suatu kepastian. Orang kembar aja pun beda. Ya. Kembar siam pun dia pasti ada bedanya. Paling tidak beda orangnya kan? Namanya walaupun kembar, ya tetap aja beda orangnya. Ya kan? Sama semua Pak, persis. Iya. Satu atau dua? Ya dua, ya berarti beda dong. Ya kan? Beda orang dia. Nah, inilah penyebab pertama perbedaan antara ledger bank. Ingat, yang kamu bandingkan ini, yang kamu bayangkan di kepala itu adalah buku besar, ya. Buku besar bank di perusahaan dengan buku tabungan yang diterbitkan oleh bank. Ya, buku tabungan yang diterbitkan oleh bank. Bank statement. Ya, bank statement dengan ledger atau buku besar bank. Itu yang kita laga. Itu yang kita bandingkan. Ya. Karena tadi di awal kita menganggap seharusnya saldonya sama, kan gitu kan. Kenapa? Karena ya yang di ledger ya itu juga yang dibuat di buku tabungan. Tapi ya di sini kenyataannya berbeda. Penyebabnya perbedaan yang pertama adalah outstanding check namanya. Nama kerennya nih outstanding check, cek dalam peredaran. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Tidak ada. Coba yang kedua. Yang kedua namanya deposit in transit. Ya, deposit in transit namanya, alias setoran dalam perjalanan. Ya, yaitu setoran oleh perusahaan yang belum dicatat oleh bank. Dalam hal ini perusahaan sudah mencatatnya sebagai penerimaan atau setoran dan bank belum mencatat. Hal ini sama terjadi apabila perusahaan menerima uang dari langganan dan belum sempat disetorkan ke bank. Seperti ini contohnya. Ini biasanya langsung ke kejadiannya lebih enaknya kan. Jadinya saya pernah atau enggak ya, saya pernah menyetor uang perusahaan tanggal 31-nya itu hari Jumat sore. Saya setor. Ya, saya setor ke bank bikin slip setoran tanggal 31. Tanggal 31 Januari misalnya gitu ya. Saya store tanggal 31 Januari hari Jumat sore. Ya, kalau bank ya kalau sore pun diterima aja. Kalau uang masuk diterima aja itu. Sore apalagi kalau nerima uang ya dia nerima aja itu. Oke aja. Mau sore kapan pun kadang-kadang diterima aja juga. Apalagi kami termasuk yang langganan dulu. Jadi kalau udah nyetor itu biasanya nggak di antrian. Kita langsung ke ruangan. Ya kan langsung ke ruangan karena yang kita setor ya cukup lumayan, beberapa ratus juta lah misalnya, kan begitu. Jadi
saya setor hari Jumat sore tanggal 31. Saya bikin di slip setoran tanggal 31, setor ke bank. Dari kas setor ke bank. Kan gitu ya. Dari kas setor ke bank misalnya 300 juta. Pulang dari situ, tanggal 31 sore itu, saya langsung kasih ke bagian accounting. Tolonglah nih, kan gitu kan, dibukukan, dicatat, di jurnal. Oke, di jurnalnya lah. Tanggal 31 Januari, debit bank 300 juta, kredit kas 300 juta. Karena setorannya dari kas. Cep, masuk. Ya kan? Masuk dia ke ledger bank, debit 300 juta, saldo bank pun bertambah 300 juta, kan gitu ya. Tanggal 1 Januari hari Sabtu, 1 Februari ya Sabtu, tanggal 2 Februari hari Minggu, tanggal 3 Februari hari Senin, keluar dikirim rekening koran untuk bulan Januari, kan gitu ya. Gak ada yang 300 jutanya. Nggak ada. Yang 300 jutanya nggak ada. Nggak ada penerimaan bank 300 juta. Dia buku tabungan kita. Nah, slip ada. Disahkan, di apa semua ada. Tapi di tanggal 1 hari Senin itu, tanggal 3 di hari Senin itu, nggak ada itu penerimaan 300 juta. Pernah kejadian kayak gitu? Ya mungkin enggak. Dan itu pernah terjadi ya. Itu pernah terjadi. Itulah pembeda tadi. Kan gitu ya. Sedangkan di buku ledger kita, saldo kas sudah lebih banyak ya, nambah 300 juta. Tapi di buku tabungan enggak ada 300 jutanya saldonya. Ya jangan panik lah. Kamu tengok aja bulan depannya lagi, bulan Maret akan muncul 300 jutanya. Kan gitu. Atau mungkin hari berikutnya atau minggu depannya. Nah, itu kejadiannya. Itu namanya deposit in transit. Ya, itu namanya deposit in transit. Kejadiannya seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, kejadiannya seperti yang saya ceritakan tadi. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Paham kira-kira? Ya, sehingga kamu bisa tahu kenapa. Dan itu kita bisa jurnal. Di mana yang jurnal jadinya? Siapa yang harus diperbaiki? Nah, kan gitu ya. Kalau kamu paham ini nanti kasus-kasus ini. Contoh misalnya, cek outstanding check misalnya. Siapa yang harus diperbaiki? Siapa yang harus diperbaiki kira-kira? Kalau outstanding check. Ya. Bagian perusahaannya, Pak. Bagian perusahaannya. Kalau outstanding check kita sudah keluarkan, tapi terus kita masukkan lagi gitu. Batal pembelian, barangnya udah ada. Barangnya udah dibeli, kursinya udah ada di kantor. Nah, kan gitu ya. Tempat kita beli kursinya itu, Pak, yang harus diperbaiki. Iya. Terus maksudnya? Kita perbaiki siapa nih? Yang mana catatan yang diperbaiki? Atau yang harus dijelaskan? Yang harus dijelaskan adalah yang di banknya pastinya. Jadi di rekening banknya kita kurangin. Tapi nggak di rekening bank, bukan kita datang ke banknya, "Oi bang, kurangin uangku." Nggak gitu. Sama dengan deposit in transit ini kan, "Wih, aku udah setor itu, kok jumlahkan dulu, tambahkan dulu 300 juta di saldo kami," gitu kan, nggak gitu. Jadi di mana memperbaikinya Pak atau menjelaskannya? Itulah yang saya bilang tadi di daftar rekonsiliasi bank. Ya, daftar rekon. Jadi kita kurangin saldo banknya. Kalau di outstanding check, lalu kalau di deposit and transit kita tambahkan saldo banknya. Bukan saldo bank, saldo rekening tabungannya. Kan gitu kan? Untuk menunjukkan bahwa inilah perbedaannya. Inilah pembedanya, kan begitu.
Oke, yang ketiga biaya jasa bank itu tadi yang seperti dibilang si Widya tadi. Ada biaya administrasi yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan karena menyimpan uangnya di bank. Bank akan langsung mengurangi simpanan perusahaan dan kemudian baru memberitahukannya ke perusahaan sehingga perusahaan belum menerima pemberitahuan dari bank, belum mengurangi jumlah uangnya yang ada di bank. Ya. Tuh, jasa giro ini bunga tadi. Kalau di bank syariah ada modelnya bagi hasil. Ya, ada yang namanya bagi hasil atau wakalah. Ujroh, Pak. Ujroh pun ada juga. Ya, beberapa yang pakai ujroh, beberapa pakai margin itu. Kan gitu ya. Lalu ini perbedaannya ada juga yang namanya cek kosong. Cek kosong. Kemarin sudah saya jelaskan cek kosong ini kan? Udah, Cek yang tidak ada dananya. Apabila perusahaan menerima pembayaran dari langganan berupa cek, lalu menyetorkannya ke bank, lalu dicatat sebagai penerimaan setoran. Tapi cek itu rupanya diketahui kosong setelah disetor ke bank. Karena cek tersebut kosong, maka bank tidak menambah simpanan perusahaan. Perbedaannya akan terjadi. Jadi gini, kita nggak tahu ini bukan di kitanya sebenarnya kan. Ketika kita menerima pembayaran dari orang berupa cek, lalu cek itu kita store ke bank kita, ke bank yang tempat kita tabungan kita kan gitu kan, kita store lah. Pas store dapat slip store, apa yang dilakukan bagian accounting? Tentu dia akan mendebitkan, lalu mengkreditkan piutang misalnya, kan gitu kan, karena kan kita nerima uang nih. Kita nerima uang dari penjualan misalnya kan gitu kan, tentu kan piutangnya berkurang, piutangnya dikredit, banknya bertambah, kan gitu kan, karena kita setor langsung, dia bayarnya pakai cek, lalu kita setor langsung ke bank, ceknya, kita sudah jurnal bank di debit, kreditnya piutang, bank di debit, berarti bank kita bertambah saldonya, kan gitu. Nah di akhir bulan rupanya kosong. Bank rekeningnya, ya kan, itu kejadiannya di akhir bulan misalnya. Ketika di buku tabungan keluar atau di buku bank statement kita keluar, tidak ada penambahan. Padahal kita sudah store cek itu, tapi tidak ada penambahan karena bank tidak menambahnya. Kenapa? Karena memang tidak ada dananya, ya kan, tidak ada dananya, tidak ada dana si yang membayarkan ke kita tadi. Langganan kita tadi saldonya nggak ada rupanya, ya kan? Jadi gimana? Ya nggak bertambahlah uang kita. Nah tentu berbeda saldonya jadinya. Di ledger kita ada bertambah sekian, kan gitu ya. Di bank statement kita atau di buku tabungan tidak bertambah uangnya. Kenapa? Karena ada cek kosong, kan gitu. Jadi bagaimana memperbaikinya? Kalau kayak gini memperbaikinya di catatan kita. Di catatan perusahaan, jangan di bank. Ini kita batalkan pembayaran piutangnya, kan gitu ya. Jadi kan kita nganggap tadi kita sudah menerima piutang nih dari orang, kan gitu kan. Dengan kondisi seperti ini piutangnya kita batalkan, muncul lagi piutangnya. Kita berhak lagi menagihkan ke dia, kan gitu kan. Kenapa? Karena dia bayar pakai cek kosong, nggak ada dananya, kan gitu. Tentu kita berhak menagih lagi, kan gitu kan. Kita berhak menagih. Kalau tadinya ketika dia bayar piutangnya berkurang, kan gitu ya, piutangnya berkurang, tapi karena dia bayar pakai cek kosong, piutangnya balik lagi ke debit, kan gitu. Dia piutangnya balik lagi ke debit. Nah itulah cara memperbaikinya. Jadi perbaikinya di kita, di perusahaan, ya kan. Jadi kita ikut saldo yang dari bank. Banknya benar, kenapa? Karena saldonya nggak ada. Kita munculkan lagi tagihan kita kepada si pelanggan kita tadi yang membayar kita dengan cek kosong. Jadi kita batalkan jurnal debit bank, kredit, piutang. Kita batalkan, kita balikkan lagi. Nah, itu cara memperbaikinya karena ada cek kosong. Ya. Baik, itu. Yang keenam, hasil tagihan oleh bank yang belum dilaporkan kepada perusahaan. Ada kalanya bank diminta bantuan oleh perusahaan untuk menagih piutangnya
yang apabila berhasil bank akan langsung menambahkan ke rekening perusahaan dan dikurangi biaya penagihan. Perusahaan baru mengetahui setelah menerima laporan bank. Ini pastinya sering terjadi ataupun kemungkinan besar terjadi di perusahaan-perusahaan yang KPR misalnya, yang istilahnya jual ataupun apa ya, yang misalnya kita jualan lalu langganan kita itu bayar langsung ke bank, dia membayar langsung ke bank, nggak melalui kita, bayar langsung ke bank yang sudah kita tunjuk, bank yang sudah menjadi bank langganan kita, dia bayar langsung. Kan gitu kan? Nah, biasanya bank nggak ngasih tahu sama kita kalau langganan kita sudah bayar. Kan gitu. Tapi langsung ditambahkannya aja saldonya. Ketika di akhir bulan kita nggak tahu. Toto saldo kita misalnya cuma 100 juta misalnya kan. Begitu buka rekening koran atau buku tabungan, wah udah 500 juta. Rupanya ada yang bayar. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Itu kondisinya. Itu namanya piutang yang ditagihkan oleh bank. Yang ketujuh yang menjadi perbedaan antara ledger bank dengan bank statement ataupun buku tabungan itu adalah kesalahan-kesalahan bank yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan bank, tapi sebenarnya terus terang kecil kemungkinan bank memang yang salah ya. Secara umum memang bukan tidak pernah ada yang salah, banknya ada, tapi kecil kemungkinan bank ada yang salah. Lebih sering kita yang salah. Ya, lebih sering kita yang salah karena bank punya kontrol dan sistem yang cukup baik, sedangkan kita terkadang kurang baik. Ya, kesalahan baik itu dilakukan oleh perusahaan atau bank akan menyebabkan perbedaan saldo. Ya iyalah, kalau memang ada yang salah, diperbaikilah yang di bagian yang salah. Atau dijelaskanlah di bagian yang salah. Kalau banknya yang salah, ya udah perbaiki. Kalau bagian perusahaannya yang salah, ya diperbaiki. Untuk mengetahui rekonsiliasi atau mengetahui perselisih perbedaan itu. Perbedaan dari mana? Dari ledger bank dengan bank statement. Dari ledger bank dengan buku tabungan. Saya harap kalian paham ya, ledger bank itu. Ya. Bayangkan buku besar bank. Ya, buku besar bank diproses atau di siklus akuntansi. Ada ledger bank di situ. Ya, kita bandingkan dengan buku tabungan yang diterbitkan oleh bank. Itulah kerjaan kita. Kita merekonnya. Baik. Nah, di sini ada bentuk rekonsiliasi. Nah, di sini rekonsiliasi saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir. Ada dua macam. Ada rekonsiliasi bank 4 kolom. Nah ini dia. Ya kan sudah mau azan rupanya. Itu kan besarnya saldo. Lalu di sini pun dua. Yang 8 kolom pun ada. Kita langsung ke contoh saja. Capek-capek pun nerangkan jalannya pun nanti kamu nggak paham juga kan. Baik, ini contohnya. Contoh untuk penyusunan rekonsiliasi 4 dan 8 kolom. Ini datanya. Ya, ini kok besar. Kita kecilkan sedikit. Contoh untuk penyusunan data untuk rekonsiliasi bank dan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir adalah sebagai berikut. Data dari laporan bank. Data dari laporan bank ini maksudnya apa? Ini maksudnya bank statement, buku tabungan. Ya, ini dari buku tabungan. Saldo per 31 Oktober 5.895,42. Penerimaan selama bulan November
21.212,40. Ya kan, total jadinya 27. Pengeluaran bulan November 24.128,10. Saldo per 30 November, kenapa? Ada yang ngomong? Nah. Saldo per 30 November 297,72. Itu kalau data dari buku tabungan. Ini data dari buku tabungan. Kita ambil yang terakhir, saldo-saldo dan jumlah debit kreditnya saja. Nah, sedangkan data dari rekening bank kas perusahaan atau dari rekening ledger ya, ledger bank di perusahaan, saldo per 31 Oktober 5406 2,22. Saldo per 31 penerimaan bulan November 21.175,94. Jadi 26 sekian 582,16, sedangkan pengeluaran bulan November 24.029,67. Sehingga tentu saldonya berbeda. Saldo per 30 November 2552,49. Saldo per 30 November menurut bank statement buku tabungan 2979,72. Inilah yang mau kita jelaskan. Kenapa bisa berbeda? Dan memang berbeda ya. Berbedalah saldo per 30 November antara buku tabungan dengan buku besar bank. Tapi kita harus jelaskan. Perbedaan 2979,72 itu dengan 2552,49. Itu yang mau kita perbaiki atau bukan perbaiki. Itu mau yang kita tunjukkan dari mana datangnya lintah. Dari mana? Atau lain kan? Udah azan. Nah, ini dia soalnya, coba kalian cari tahu. Ya, coba kalian cari tahu gimana cara jawabnya. Nanti kita selesaikan. Ya. Nanti kita selesaikan. Seperti apa penyelesaiannya, nanti kita selesaikan karena sudah azan. Kita lanjut di hari apa kita masuk lagi? Senin, Pak. Senin, Pak. Senin, Pak. Senin apa Selasa? Selasa. Ya, coba kalian selesaikan dulu itu ya. Coba kalian selesaikan dulu rekonsiliasi itu seperti apa. Oke. Saya kira itu kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.